Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Insyaallah pada kesempatan ini kita semua akan membahas beberapa permasalahan yang harus diperhatikan berkenaan dengan cara membaca lafaz-lafaz tertentu di dalam Al-Quran. Lafaz-lafaz tersebut merupakan perkara yang diulas dan menjadi kajian dalam manhaj qiraat Imam Asim. Manhaj qiraat Imam Asim yaitu riwayat Hafaz. Selain memiliki tata cara membaca yang khas, hampir seluruh lafaz-lafaz tersebut mempunyai istilah tersendiri yang berbeda-beda antara satu sama yang lainnya. Pertama di sini kita akan mempelajari tentang tashil ya. Tashil. Tashil ini secara bahasa berarti ringan. Jadi tashil secara bahasa adalah ringan. Sedangkan menurut istilah tashil ini yaitu an-nutqu bainal hamzati wal alifi. Artinya mengeluarkan suara antara hamzah dan alif. Ya. Jadi tashil ini meringankan ucapan dengan mengeluarkan suara antara hamzah dan alif. Ya. Nah, ini tashil di dalam Al-Qur'an hanya terdapat pada surah Fussilat atau As-Sajadah ayat 44 ya. Yaitu pada lafaz a'jamiyun. Nah, ini pembacaan lafaz a'jamiyun. Ini hamzah yang pertama ini dibaca biasa a seperti itu. Sedangkan hamzah kedua yang tampilannya seperti alif ini ya, yang berharkat ini dibaca ringan di antara hamzah dan alif dan tanpa memakai mad. Jadi samar ya pengucapannya. Contoh seperti saya yang contoh aha jamiyun wa arabiyun. Aha jamiyun wa arabiyun. Nah, maka ini disebutnya dengan tashil ya, dengan tashil. Aha jamiyun wa arabiyun. Nah, ini tashil hanya terdapat dalam surah Fussilat As-Sajadah ayat 44. Selanjutnya yang termasuk kepada bacaan gorib yaitu imalah ya. Apa itu imalah? Imarah secara bahasa yaitu miring ya, miring. Menurut istilah ulama, imalah ini ayyan huwa bil fathati nahwal kasroti wa bil alifi nahwal ya'i. Artinya menyondongkan suara patah ke arah kasroh, menyondongkan atau memiringkan suara patah ke arah kasroh atau suara alif ke iya itu ya. Maksudnya adalah menuturkan suara patah miring ke arah kasroh sehingga keluar bunyi mendekati huruf e ya, mendekati huruf e. Contoh wa qala rakabu fiha bismillahi majriha. Contoh wa qala rakabu fiha bismillahi majriha. Majriha, majri
ini ro ini tidak boleh dibaca majro ya, tetapi diimalahkan menurut qiraat Imam Hafs ya. Menurut qiraat Imam Hafs ini harus diimalahkan, tidak boleh dibaca majroha tetapi dibaca majreha. Nah, ini imalah hanya terdapat satu pada surah Hud ayat 4. Ini menurut qiraat Imam Hafs ya. Tetapi menurut qiraat imam-imam yang lain seperti Imam Al-Kasai dan Imam Hamzah, imalah itu jumlahnya banyak sekali di dalam Al-Quran, bahkan hingga meliputi setiap lafad isim maupun fi'il yang berakhiran alif maksurah ya. Contoh seperti wadduha wallaili idza saji sa'i ma wadda'aka rabbuka wa ma qali walali, seperti itu ya. Selanjutnya ada an-naql ya, naql. Menurut bahasa, naql ini memindahkan. Menurut istilah ulama, maksud naql ini adalah yanqalu harokatal hamzati ila sakin qoblaha payuharrikuhu biharkatiha wa yahdapul hamzata wa dzalika idza kana as-sakin. Artinya memindahkan harkat hamzah, ini kepada huruf sebelumnya, berarti huruf ini lam ya, yang bersukun ya, karena huruf yang bersukun itu diberi harkat dari huruf yang hidup ya. Kemudian hamzah yang sudah tidak berharkat lagi ini dibuang. Ya, jadi asalnya pembacaan di sini bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, menjadi dibaca bi'salismul fusuqu ba'dal iman, seperti itu ya. Nah, lafaz naql ya di dalam Al-Qur'an ini hanya terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 11 itu. Jadi sekali lagi bi'sal ismu ini ya, harkat kasroh pada hamzah dipindah kepada huruf lam pada alif lam di ta'rif ini, sehingga huruf lam tersebut menjadi hidup ya. Lam ini menjadi hidup dan berharkat kasroh, sementara huruf hamzah yang sudah tidak berharkat lagi ini tidak dibaca atau ditiadakan, jadi bi'salismu. Selanjutnya yaitu ismam. Ismam ini moncong atau monyong secara bahasa. Menurut istilah ulama, ismam ini domu syafatain bu'aidal iskan isyaratun bidomi bigori sautin wa bigori tanafusin, yaitu memonyongkan dua bibir tanpa bersuara dan tanpa bernapas untuk mengiringi huruf yang bersukun ya. Ini sebagai isyarat domah. Nah, ini contohnya seperti lafad di dalam surah Yusuf ayat 11, qalu ya abana malaka la ta'manna. Ini kalimat la ta'manna ya,
dengan bibir dihimpun maju seraya ditahan sejenak ketika mengucapkan lafaz manna, sehingga seperti terdengar bunyi lata mauna gitu. Jadi ketika mengucapkan manna ini si bibir moncong, ya, si bibir monyong, lata mauna ala Yusuf gitu. Nah, kemudian ismam, di sini bunyi domah di dalam lata manna tetap isyarat dua bibir, bukan harkat domahnya tapi isyarat dua bibir, lata mauna, ya, isyarat dua bibir yang dihimpun maju seraya ditahan, lata mauna, sehingga tampak seperti pengucapan bunyi domah meski di sini tidak ada domah, ya, seperti itu. Nah, ini ismam ini di dalam Al-Qur'an hanya terdapat pada surah Yusuf ayat 11. Nah, ini hanya 4 yang saya jelaskan karena sebetulnya masih ada seperti pembacaan ikhtilas, kemudian raum, itu masih banyak lagi yang insya Allah nanti kita akan bahas bersama-sama. Cukup sekian dan terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.